Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, kemuliaan, dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya doakan sahabat magnet rezeki semua juga mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang dahsyat ya, dan penting sekali ya. Ketika Anda menjalankan materi ini, maka niscaya rezeki Anda berlimpah ruah Bapak Ibu ya. Jadi materi ini penting sekali dan banyak sekali dilewatkan oleh banyak orang ya, padahal itu adalah sebuah kunci rezeki ya. Oke, tapi memang nggak mudah Bapak Ibu saya menyampaikan materi ini. Makanya mohon maaf ya, saya sempat janji bahwa saya akan menyampaikan materi ini, tapi saya tunda karena ada satu materi, yaitu merawat terumbu karang yang harus saya sampaikan terlebih dahulu ya. Dan tentunya materi ini juga kalau Anda belum mendengarkan materi-materi yang lain seperti materi Law of Projection, konsep dasar magnet rezeki, kemudian tips jeruk nipis, Paradox of Candy, kemudian cicak dan jerapah ya, dan materi-materi sebelumnya lunas hutang seketika, nampaknya ilmu ini tidak mudah Anda terima gitu ya. Jadi saya berharap Anda sudah dengarkan dulu, sudah banyak sekali ada garpu tala, kemudian merawat terumbu karang. Jadi kalau seandainya Anda sudah sampai di audio sekarang ini, tapi Anda belum mendengarkan audio-audio yang sebelumnya, saya sarankan jangan dilanjutkan Bapak Ibu, matikan audio ini, lalu kemudian Anda coba dengarkan yang lainnya ya. Bukan apa-apa, karena materi ini akan dipahami berbeda ya, dipahami berbeda dengan sudut pandang yang berbeda kalau Anda belum mendengarkan audio-audio saya sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, siap ya. Jadi kalau Anda belum mendengarkan, langsung matikan saja. Silakan Anda dengarkan lagi yang materi yang sebelumnya. Insya Allah nanti akan sampai juga di materi ini. Karena materi ini dahsyat Bapak Ibu. Materi ini akan membuat Anda semua akan mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Judul materinya adalah Jurus Jitu Menarik Piutang. Gitu Bapak Ibu ya. Jurus Jitu Menarik Piutang. Bagi bagi Anda yang memiliki piutang, piutangnya adalah kita menghutangi orang, lalu kemudian orang itu nggak bayar-bayar gitu ya, atau orang itu belum sampai pada proses pembayarannya lah begitu ya. Intinya sih kita belum terima dana dari orang yang kita berikan hutang itu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki piutang ya, bagi Anda yang memiliki piutang, saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat buat Anda. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang luar biasa ya. Anda adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda adalah orang yang mulia ya. Ini materi ini cukup panjang Bapak Ibu, dan saya perlu menyampaikan beberapa dalil agar Anda bisa menerima penjelasan saya ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Bagi Anda yang memiliki piutang ya, Anda harus memahami bahwa Anda adalah orang yang mulia ya. Anda adalah orang yang mulia. Karena gini, ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Anda punya piutang, tapi Anda tidak bisa mendapatkan manfaat dari piutang Anda, gitu ya. Bukannya mendapatkan manfaat, bukannya orang itu bayar pada Anda, malah Anda yang menghancurkan terumbu karang Anda, ya. Ingat materi terumbu karang, gitu ya. Ketika kita nagih hutangnya, malah yang terjadi adalah hilang persahabatan. Begitu Bapak Ibu, ya. Malah hilang persahabatan. Yang tadinya udah benar-benar dia itu sahabat kita, lalu kemudian kita pinjami hutang, lalu kemudian ternyata dia lambat bayarnya, terus kemudian akhirnya ketika kita tagih, dan akhirnya terjadilah proses hilang persahabatan. Dan kalau Anda lihat di materi terumbu karang, yang terjadi adalah kita sedang merusak terumbu karang kita.
Padahal sayang sekali Anda adalah seorang yang memiliki kesempatan untuk merawat terumbu karang. Anda adalah orang yang memberikan piutang, sementara sahabat Anda waktu itu berhutang. Maka yang harusnya terjadi adalah ini terjadi proses rezeki yang luar biasa berlimpah. Tapi yang terjadi malah hilang Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hilang persahabatan gitu ya. Kemudian yang masalah yang berikutnya yang terjadi, ternyata yang kita tagih lebih galak daripada kita gitu ya. Lebih galak loh Ibu ya. Udah kita tagih gitu ya, kemudian kita datangi, terus kemudian akhirnya dia malah lebih galak daripada kita ya. Akhirnya ya ini yang masalah yang terjadi akhirnya gitu ya. Hilang persahabatan, nggak nyaman dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, yang terjadi juga, yang sering terjadi itu akhlak dari penghutang itu mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur buying time lah begitu ya. Kemudian akhirnya kitanya jadi kesel. Nah kesel ini akhirnya kita terjeruk nipis Bapak Ibu ya. Kita terjeruk nipis dengan masalah piutang ini ya. Yang harusnya tubuh kita jangan ditetesi dengan jeruk nipis. Ingat lagi materi jeruk nipis yang saya sampaikan. Sudahlah kita mulia, tapi malah kemuliaan kita dengan memberikan piutang kepada orang lain malah terjeruk nipisi gitu ya. Bahasa saya begitu ya, terjeruk nipisi. Anda tetesi semuanya gitu ya, karena akhlak orang itu mengulur-ngulur, kemudian Anda kesel, Anda bete, Anda jutek gitu ya, Anda nggak mau lagi hubungi dan seterusnya. Akhirnya ya Anda, apalagi ya misalnya nih ketika udah akhlak penghutangnya seperti itu, Anda terjeruk nipis lalu kemudian Anda menggibahinya gitu ya, atau menggosipinya di luar-luar. Jangan lo kasih utang ke dia, sama saya aja belum bayar dan seterusnya gitu ya. Yang terjadi akhirnya rusak terumbu karangnya Bapak Ibu ya. Akhirnya yang terjadi adalah bukannya kita mendapatkan harta kita kembali, malah yang terjadi adalah harta yang sudah ada yang bagus-bagus kita dapatkan itu malah hilang Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai akhirnya ini terjadi. Makanya saya ucapkan kepada Anda selamat ya, selamat. Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah orang yang tinggi, Anda orang yang memiliki piutang gitu kan. Anda memiliki harta di orang lain gitu ya. Jangan sampai akhirnya ketinggian Anda ini, kemuliaan Anda ini turun derajatnya hanya gara-gara tidak tepat dalam bersikap pada urusan piutang ini Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu ya, saya akan sampaikan beberapa kemuliaan-kemuliaan bagi Anda ya. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa orang yang memberikan pinjaman ya, orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia Bapak Ibu ya, daripada orang yang bersedekah. Gitu Bapak Ibu ya. Kok bisa ya? Jadi memberi hutang itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Kenapa ya? Kenapanya? Ya mungkin kita bisa ambil logika ya. Misalnya kalau kita berikan sedekah kepada orang lain ya, maka yang terjadi adalah instan begitu aja. Ketika kita berikan kepada orang lain terus kemudian kita sedekah, selesai, nggak ada urusan lagi setelah itu ya. Kemudian orang yang diberikan sedekah hilang tanggung jawabnya ya, hilang ya tanggung jawabnya. Sementara kalau kita berikan pinjaman, orang akan bertanggung jawab gitu. Jadi kita latih orang untuk bertanggung jawab. Misalnya ada orang yang datang pada kita, saya lagi kesusahan, kemudian tolong dong saya diberikan uang gitu kan. Jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketika Anda katakan, maaf nih saya kayaknya nggak bisa kasihin uang, tapi gitu kan, saya bisa kasihin pinjaman, mau nggak kamu gitu. Nah, proses ini lebih mulia daripada proses memberikan sedekahnya. Gitu ya, kalau Anda berikan pinjaman, akhirnya jauh lebih mulia. Perkara nanti dia nggak bayar, itu nanti kita akan bahas gitu ya. Yang jelas proses memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada hanya memberikan sedekah, karena terjadi tanggung jawab di situ. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berikan kepada orang yang tadi membutuhkan, ketika kita kasih sedekah, maka bisa jadi yang memberi sedekah itu merasa mulia. Akhirnya muncul ujub, ria, sombong, takabur, sum'ah. Ada fitnahnya ke arah sana. Tapi kalau seandainya
Anda memberikan pinjaman, gitu ya, maaf ini kan kita pinjaman gitu, Anda bisa terhindar dari sikap seperti itu, ya, dari fitnah hati yang membuat Anda akhirnya merasa lebih mulia dan orang yang ada di depan Anda lebih hina, atau orang yang meminjam itu merasa dirinya hina gitu ya. Tapi kalau pinjam, maaf ya, ini saya nggak kasihin sedekah, tapi kita pinjam nih gitu ya. Saya kasihin pinjaman ke kamu. Akhirnya yang terjadi adalah itu sama rata loh Ibu, sederajat gitu. Ya, maka kalau Anda ingat materi terumbu karang, yang kita lakukan adalah kita membahagiakan sekaligus memuliakan. Kalau sedekah saja itu hanya bahagia. Orang iya bahagia dengan diberikan sedekah, tapi belum tentu mulia. Tapi kalau dalam pemberian pinjaman, yang terjadi adalah dia tetap mulia dan dia tetap bahagia. Begitu Bapak Ibu. Pada saat pemberiannya ya, nggak tahu nanti pada saat bayar, nanti kita akan bahas gitu ya. Yang jelas pada saat proses pinjamannya itu ya sangat mulia. Makanya Rasulullah SAW ya itu bersabda, dan ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Saya belum teliti derajatnya, tapi cukup baik untuk kita ambilkan sebagai satu dalil. Pada malam aku diisrokan ya, atau dimi'rajkan, aku melihat tulisan di atas pintu surga. Ya, tulisannya apa? Pahala sedekah ialah 10 kali ganda, dan pahala memberi hutang ialah 18 kali ganda. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kita kasihin sedekah itu cuma 10 kali. Ya udah bagus ya, 10 kali juga udah bagus. Tapi ketika kita memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada orang lain, itu 18 kali ganda. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, kenapa memberi hutang lebih banyak pahalanya daripada sedekah? Jawabnya Jibril, karena orang yang meminta sedekah dalam keadaan meminta, sedangkan dia mempunyai harta. Sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kecuali karena suatu keperluan. Begitu Bapak Ibu. Maka dengan hadis ini kita bisa pahami bahwa memberikan pinjaman jauh lebih mulia daripada memberikan sedekah. Maka kalau Anda yang mendengarkan audio ini dan merasa memiliki piutang, sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya. Selamat karena Anda adalah orang yang gitu ya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang pertama, bahwa pahala sedekah itu lebih mulia, pahala pinjaman itu lebih mulia daripada pahala sedekah. Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang melepaskan saudaranya dari kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari kesusahan di akhirat. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi subhanallah, ketika Anda melepaskan kesusahan seseorang gitu. Kalau ini hadis riwayat Muslim nomor 2699. Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya Anda yang memiliki piutang sekarang adalah seorang yang sudah pernah waktu itu memberikan kebebasan, ya, kemelaratan, kesusahan, kesedihan bagi seorang hamba, ya, hamba Allah. Maka Allah akan berjanji, Anda akan juga dibebaskan semuanya di akhirat. Begitu. Maka dengan posisi ketinggian yang seperti ini, kemuliaan yang seperti ini, jangan sampai akhirnya posisi mulia itu jadi turun derajatnya. Karena sikap kita yang tidak pandai dalam mengelola sikap dalam berpiutang. Ya. Nah, sikapnya apa saja Bapak Ibu ya? Yang pertama, ya jadi tadi itu kemuliaannya ada dua gitu ya. Bahwa memberi pinjaman lebih mulia daripada bersedekah, dan orang yang melepaskan beban seorang di dunia akan diselamatkan di akhirat gitu ya. Jadi Anda mulia sekali, mulia sekali. Maka jaga kemuliaan ini. Gimana cara menjaganya? Pertama, ya, ikhlas dan ridha terhadap apa yang kita lakukan ini. Dan apa yang pernah Anda lakukan waktu itu, mungkin, aduh Pak Nas, kan ada beberapa ya yang konsultasi ke saya, Pak Nas gimana ya caranya untuk nagih utang gitu ya, kok sampai sekarang saya belum bisa nagih ke dia gitu ya, terus ketika nagih kok dia marah-marah dan seterusnya. Bapak Ibu,
proses ikhlas dan ridho itu diberikan pada saat awal, gitu. Pada saat awal tuh kita ikhlas dan ridho. Ikhlas nih, ya kita berikannya ikhlas, pinjamannya ikhlas, kemudian ridho menerima apapun kondisinya dia, gitu kan, dengan mempermudah syaratnya, begitu. Terus kemudian ikhlas dan ridho ini terus kita jaga sampai uangnya diterima kembali, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang harus dijaga. Sikap kita, ikhlas dan ridhonya itu nggak boleh turun. Saat pertama kali kita berikan, itu kita ikhlas dan ridho. Biasanya begitu. Tapi pada saat kok ya kita lagi butuh, dianya kagak ngembaliin, itu langsung turun derajat kita Bapak Ibu. Lalu kemudian akhirnya kita bete, jeruk nipis kita muncul gitu ya. Terus kemudian jendela buram kita muncul. Kemudian akhirnya kita nggak percaya dengan Allah gitu ya. Terus kemudian kita sebel sama si orang itu, akhirnya terumbu karangnya kita hancurkan. Maka Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan adalah jagain nih ikhlas dan ridhonya sampai itu uang kembali gitu. Kalau Anda berhasil menjaga keikhlasan dan keridhaan ini, maka insya Allah rezeki Anda akan terbuka Bapak Ibu. Dan ternyata memang salah satu perisainya karena ini, karena Anda nggak tenang, nggak ikhlas, nggak ridho pada saat Anda uangnya tertahan. Dan sebenarnya tertahannya juga bukan karena orang itu. Saya yakin orang itu kalau udah punya uang gitu ya, pasti ngembaliin kok. Tapi siapa coba yang nahan itu uang? Gitu ya. Siapa yang nahan tuh orang akhirnya nggak dapetin rezeki? Karena Allah juga. Allah yang nahan rezekinya. Nggak mungkin gitu ya. Kalau Allah mau kasih rezeki mah gampang aja. Kalau Allah mau kasih hidayah pada dia, gitu ya, kamu tuh rezekinya nggak terbuka karena kamu punya utang sama si fulan. Lalu kemudian dia bersegera memberikan hutangnya pada kita, hartanya pada kita, begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ya, ini yang harus Anda lakukan, yang harus kita lakukan. Ya, saya